Assalamualaikum ya ahlal kubur. Karena ini adalah pekuburan muslim semua di dalamnya. Jadi kita bisa dengan cukup membaca Assalamualaikum ya ahlal kubur saja, itu sudah cukup. Tapi kalau pekuburan itu adalah umum, ada muslim dan ada non muslim, maka kita harus mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan kebetulan kita lagi ada di Kota Makassar, tepatnya di pekuburan Islam Bontoala. Ini namanya pekuburan Arab. Dan alhamdulillah suatu keberuntungan umi saya dikuburkannya di sini. Karena ini orang yang dikuburkan di sini adalah ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang habib-habib semua. Jadi ini satu keistimewaan dan ini permintaan umi saya. Kalau saya nanti meninggal, kuburkan aku di sini. Oh, Masya Allah. Dan ini luar biasa prosesnya. Makanya saya berterima kasih kepada siapapun yang membantu pada saat pelaksanaan itu. Karena ini tidak semudah itu dengan menguburkan di sini. Ayo kita ke dalam yuk. Ayo Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Kita berbunga dulu ya. Iya. Wah, ini ada bunga juga nih. Masya Allah. Kita berbunga dulu. Assalamualaikum Umi. Baca doa dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Satu bentuk kesyukuran buat kita karena kita menjadi orang-orang yang terpanggil untuk bisa datang ziarah. Amin. Berziarah itu bagian dari mengingat Allah. Dengan mengingat Allah dalam artian kita mengingat akhirat lewat adanya ziarah kubur ini. Dan salah satu bakti anak kepada orang tua adalah senantiasa mengunjungi orang tuanya. Dan ketika mengunjungi orang tua, bukan hanya mengunjungi orang tua di kala hidup, termasuk ketika berpulang ke rahmatullah. Dan bagian repot untuk datang kan bisa mendoakan, tapi alangkah baiknya kalau kita datang untuk mengunjungi, menziarahi kuburnya. Maka satu pertanyaan buat kita, kenapa kita tidak menyempatkan waktu untuk datang bertemu langsung di antara sekian banyak kesibukan kita, kenapa kita tidak sempatkan ketemu dengan beliau? Sementara beliau menunggu kita, utamanya di hari Jumat. Di hari Jumat itu sangat luar biasa. Orang-orang yang berpulang ke rahmatullah di malam Jumat sampai hari Jumat, bahkan sampai Sabtu pagi masih menunggu siapa-siapa yang mau datang menziarahinya. Pertanyaannya buat kita, betapa banyak anak yang mau berbakti sementara orang tuanya sudah tidak ada. Salah satu bentuk bakti kita adalah dengan datang berziarah kubur. Karena mengingat orang tua kita. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran besar buat kita. Ya. Jadi perbedaan antara baca Quran di rumah dengan ziarah kubur adalah ketika kita baca Quran di rumah atau baca suratul Fatihah lalu dikirimkan untuk orang tua kita dengan syarat menyebutkan namanya. Akan tetapi jika kita datang ke kuburan dengan ziarah, itu tanpa menyebutkan namanya pun sudah bisa jadi itu bentuk ziarah dan bacaan Al-Qurannya insya Allah akan sampai pahalanya kepada orang tua. Doa anak soleh kepada orang tuanya adalah doa yang paling mustajab. Salah satunya doa orang tua juga kepada anaknya adalah doa yang paling mustajab. Dan doa anak soleh yang orang tuanya sudah meninggal itu akan disampaikan kepada Allah lalu dikirimkan kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah sempat tidak sempat atau penting tidak penting, ya kalau bisa datanglah. Mungkin kalau misalnya kita membayangkan mereka masih hidup, mereka juga pasti masih menunggu kedatangan anak-anaknya Pak Ustadz gitu ya. Aplikasi dari bentuk kecintaan. Salah satu bentuk kecintaan anak kepada orang tuanya adalah mendatangi. Dan salah satu kata berbakti itu tidak terputus hanya ketika masih hidup. Bahkan setelah berpulang ke rahmatullah pun termasuk.
Nah, ini bentuk kesyukuran buat kita juga karena kita masih sempat, masih ada jasad. Bagaimana dengan orang-orang yang orang tuanya nggak tahu ada jasadnya di mana? Yang dalam artian mohon maaf kita tidak bisa menyebut satu persatu, betapa banyak orang yang seperti itu yang kasihan. Kemudian hikmahnya ziarah kubur juga karena ketika masuk kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallahu lakum lahikun. Kemudian kami akan insya Allah menyusul kepada kalian. Jadi intinya mengingat mati bukan hanya bakti tapi juga kita yang mengingat mati. Jadi kita ada hikmah kita ziarah kubur itu adalah dengan kita sering datang itu kita juga ingat suatu saat nanti kita akan ada di sini gitu. Jadi kita terus beribadah kepada Allah supaya siapa kita yang juga akan ziarahi saya nanti kalau sudah di dalam. Kemudian juga jadi rem buat kita untuk melakukan maksiat. Karena kita melihat bahwa ternyata ada kampung abadi, kampung terlama selain rumah kita. Ada rumah kita yang cuma 1x2 aja. Inilah kuburan. Ya, Pak Ustadz mau diizinin Pak Ustadz nih, mohon maaf sebelumnya kita datang kayaknya udah rame banget, mau bisa dikenalin siapa aja nih Pak Ustadz. Kebetulan pas kita datangin di hari Jumat ini ada kakak saya, saudara-saudara saya, keluarga saya yang ada di Makassar, ada Kak Haji Hafsa, ada kakak saya juga luar biasa, Kak Haji jangan nama ta'ala. Haji Suwarni, Haji Catulang, Ibu Desi, luar biasa. Ada ponaan saya dan ada kakak saya Asis Maulana. Jadi sebenarnya beliau itu sahabatan, beliau orang yang dicintainya. Betapa bergembiranya orang tua yang sudah meninggal didatangi oleh orang-orang yang dicintainya. Sama dengan ketika dia masih hidup didatangi oleh orang-orang yang dicintainya. Begitulah rasanya ketika didatangi oleh orang-orang yang dicintainya. Dikala hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita. Sempatkanlah waktu untuk datang berziarah karena ziarah itu bukan hanya berguna untuk siapa, tapi ada manfaatnya buat kita. Pembelajaran untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, dan termasuk adalah bentuk aplikasi bakti kita kepada orang tua dan kita bisa mendoakan orang tua secara langsung. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih perjalanan kita di Makassar kali ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya dan kita bisa mengambil hikmah ya dari setiap yang kita datangi atau kita kunjungi pada saat kita di Makassar ini. Dan kebetulan kita juga nih menuju 14 tahun Transmedia Inspirasi Negeri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga buat pemirsa yang ada di rumah termasuk semua. yang di rumah mudah-mudahan terinspirasi untuk bisa datang juga berziarah kubur di rumah. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kalau gitu saya Fadli mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jangan memuji kau seperti sakiti kau, karena semua